Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, kawan-kawanku, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar Partai Banteng yang dimana pasca penahanan Hasto oleh KPK ya, Mak Banteng langsung mengeluarkan surat yang sangat menggemparkan panggung politik Indonesia. Waduh, ini dia suratnya ya teman-temannya sangat-sangat tegas gitu ya. Inti dari surat itu adalah Mak Banteng menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari kader PDIP untuk tidak ikut serta dalam retreat di Magelang. Waduh, ini biasanya ini instruksinya ini ya yang begitu ada maksud tertentu gitu ya. Ya, tapi ternyata banyak dari kepala daerah kader PDIP tidak mengikuti instruksi dan juga surat dari sang ibu gitu ya. Mereka tetap ikut retreat itu, ikut instruksi Presiden Prabowo dan juga mungkin sedikit mendengar arahan dari Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi juga mengomentari isu surat dari Megawati ya. Seperti apa komentar Pak Jokowi, nanti kita lihat sama-sama teman-teman ya. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Hasil peradilan adalah NO. Saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Semangat membara tuh ya. Kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan DPP, para penasihat hukum, rekan-rekan pers, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian, bahkan suatu eksaminasi hukum dan fokus group discussion terhadap putusan atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri, sebagaimana telah dilakukan antara lain oleh Profesor Dr. Amir Ilyas, Profesor Dr. Eva Ahyani Sulfa, Profesor Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Hereva, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK.
Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, PD Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, bukan untuk dengan wajah yang seperti saat ini. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging, kemudian tambang-tambang ilegal, judi online, narkoba, dan lain-lain yang diduga. Sebentar, ini maksudnya apakah Pak Hasto mengatakan masalahnya itu soal suap itu enteng gitu? Nah kalau enteng, kenapa Harun Masiku masih belum ketangkep nih? Berarti kan ini termasuk berat juga kan gitu loh. Kok susah banget gitu loh mengakui, sadar diri kalau oke, saya memang tersangka seperti itu. Kayaknya emang susah ya. Juga banyak melibatkan aparatur negara. PD Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap KPK jika benar-benar memberantas korupsi pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Saya bukan pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang ditujukan kepada saya ini. Namun mengapa tidak hanya ditarget, kemudian proses-proses sampai melanggar HAM pun dilakukan oleh saudara Rosa Purba Bekti yang menggunakan KPK bagi kepentingan sempitnya. Karena itulah pada kesempatan ini saya bertanya, siapa yang berada di belakang penyidik saudara Rosa tersebut? Sehingga institusi KPK pun sepertinya kasus-kasus yang lain, dan kemudian ini yang sudah inkrah kembali diproses lagi dengan mengabaikan hukum acara pidana yang ada. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, sekiranya kami tidak diajarkan mencintai tanah air Indonesia, mencintai persatuan Indonesia, dan menghormati pemerintah negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, maka berbagai skenario perlawanan pasti dilakukan. Ini banyak yang memberikan masukan kami. Namun kami percaya pada kekuatan etika moral, hati nurani, dan kebenaran. Ketika peristiwa kuda tulis saja di kantor ini, kami menempuh jalan hukum, apalagi untuk urusan ini. Jadi percayalah, kita taat sepenuhnya pada jalan hukum. Sekiranya perlawanan semesta dilakukan, jadi kalau mau ngikutin emosi, sekiranya perlawanan semesta dilakukan, pasti akan mengguncangkan. Namun kami tidak memilih jalan itu. Kami diajarkan oleh Bu Mega politik perdamaian, politik yang bukan hiruk pikuk. Kami lebih memilih perlawanan melalui jalan hukum. Kami diajarkan untuk menghormati pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun posisi politik kami adalah penyeimbang. Namun demi keberpihakan pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara melalui DPR RI, karena keputusan di DPR itu diambil bersama-sama, banyak kebijakan strategis yang diberi dukungan oleh fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Itu sikap kita. Maka kita tidak menjadi oposisi. Kita penyeimbang. Kita tidak ada kader. Berjuang membangun masa depan negeri dengan penuh rasa cinta terhadap tanah air, sebagaimana juga menjadi saudara dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Ini mohon buat teman-teman pers, sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sekali lagi, sikap ini bukanlah untuk melawan KPK. Ini di garis bawah. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya.
Sikap kami adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajarannya. Jadi agar kita juga tidak dibenturkan. Sosok AKBP Rosa Purbo Bekti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. AKBP Rosa Purbo Bekti mulai bertugas di KPK tahun 2016. Saat pertama kali bertugas di KPK, Rosa Purbo Bekti masih berpangkat Komisaris Polisi, Kompol. Rosa mengemban jabatan penyidik tindak pidana korupsi ahli media KPK. Ia tergabung dalam unit kerja Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK. Nama AKBP Rosa Purbo Bekti makin dikenal sejak ditunjuk menangani kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku. Rosa diduga merupakan sosok yang menyita handphone milik Hasto karena ada kaitan dengan Harun Masiku. Atas hal tersebut, Rosa dilaporkan oleh anak buah Hasto ke Dewas KPK. Apa yang harus dilakukan untuk rambut mulai tumbuh lagi? Metode rumah tak hanya itu, AKBP Rosa Purbo Bekti juga dilaporkan ke Bareskrim Polri hingga Komnas HAM. Siapa yang berada di belakang penyidik Saudara Rosa? PD Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, bukan untuk dengan wajah yang seperti saat ini. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging, kemudian tambang-tambang ilegal, judi online, narkoba, dan lain-lain yang diduga banyak melibatkan aparatur negara. PD Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap KPK jika benar-benar memberantas korupsi pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Saya bukanlah pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang ditujukan kepada saya. Namun mengapa tidak hanya ditarget, kemudian proses-proses sampai melanggar HAM pun dilakukan oleh Saudara Rosa Purbo Bekti yang menggunakan KPK bagi kepentingan sempit. Karena itulah pada kesempatan ini saya bertanya, siapa yang berada di belakang penyidik Saudara Rosa tersebut? Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 besok, tim hukum PD Perjuangan akan mengadukan Saudara Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Kami percaya bahwa Dewan Pengawas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak manapun untuk berani memeriksa Saudara Rosa Purbo Bekti yang nyata-nyata telah melakukan intimidasi dan proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang. Megawati ada aja aksinya. Masa Hasto mau diperiksa KPK aja nggak boleh? Terus ini, mau ngancem lagi. ini Ketua loh. Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membahas soal kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen Hasto Kristianto. Beliau mempertanyakan prosedur KPK dalam mendalami keterlibatan Hasto. Dengan belak-belakan Megawati bilang akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap. Hei, masa nggak boleh diperiksa sih? Apa Ibu M mau melindungi koruptor ya? Mendengar berita ini, juru bicara KPK, Tessa Mahardika berikan tanggapan dan bilang kalau penyidik mengusut kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik karena adanya petunjuk dari saksi tersebut. Padahal udah sesuai aturan loh. Masa mesti dilindungi sih? Kan kita jadi penasaran. Padahal beberapa waktu yang lalu ada berita kalau keponakannya Megawati ditangkap karena salah satu kasus sampai menggunakan baju orange. Tapi kok nggak ada tanggapan sama sekali dari Megawati terkait kasus tersebut? Pertanyaannya adalah kenapa Megawati sampai sebegitunya melindungi Hasto? Apakah dia beneran nggak salah atau ada sesuatu yang ditutupi? Yang punya info A1 langsung kasih tau gue di komen. Setelah kandas upaya hukum pra-peradilan yang dimohonkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, KPK melanjutkan pemeriksaan Hasto. Namun Hasto tidak menghadiri panggilan penyidik KPK pada Senin 17 Februari 2025. Hasto kembali melawan penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia melakukan upaya hukum pra-peradilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menilai gugatan itu konteksnya berbeda dengan penyidikan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut pihaknya masih bisa mengusut dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Apalagi tidak ada perintah pengadilan yang meminta penyidik menyetop sementara kasusnya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendorong KPK segera menuntaskan kasus Hasto hingga pengadilan materi pokok perkara termasuk upaya paksa, misalnya untuk melakukan penahanan. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dana 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR Harun Masiku. Meski sudah berstatus tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Saya mau jelaskan gini, yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Ya. Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkrah dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya dihukum karena proses pencarian data, pembukti itu kan ada waktunya ya. Karena kan semua disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, uang belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Waduh, Bang. Tapi tunggu, saya mau jelaskan gini, yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Ya. Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya. Tapi upaya pra peradilan tetap dia upayakan. Lanjut. Ya, baru saja kita dengarkan dari Hakim Juyamto, Hakim Tunggal Juyamto yang mengatakan bahwa sidang pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini ditunda dan baru akan kembali dilakukan atau digelar pada tanggal 5 Februari 2025. Adapun alasan dari penundaan sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto adalah karena dari pihak termohon yakni KPK yang sudah mengajukan permohonan tidak hadir pada hari ini dan meminta. Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Apapun itu? Apapun itu beliau sudah siap. Dan inilah diskusi-diskusi kami terakhir bahwa kemungkinan terburuk adalah masuk penjara. Anda yakin KPK tidak punya bukti? Saya sepanjang belum ditunjukkan buktinya, ya saya nggak percaya. Penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto syarat dengan politis? Menurut hemat kami begitu. Tetapi ini yang harus kita buktikan. Mudah-mudahan hakim akan berpihak pada kebenaran. Bukan akan berpihak kepada orang yang dulu punya kekuasaan. Saudara, kalau jadi koruptor kemudian sudah ada bukti-bukti mau ditangkap, sudah statusnya jadi tersangka, terus kemudian upaya pra-peradilan artinya ingin bebas melalui satu pengadilan di luar pengadilan tipikor. Enak amat ya. Enak amat ya. Kalau ini negara nenek lu punya, enak emang. Habis korupsi, terus ketahuan, nyogok orang, terus lewat pra-peradilan. Kemudian pra-peradilan hanya satu hakim. Kemudian diketok bebas begitu. Wah, makin merajalela korupsi di Indonesia. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya.
Oke teman-teman, luar biasa ya, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana respon dari Pak Jokowi terkait dengan surat dari Ibu Mega ya, instruksinya ya gitu ya teman-temannya. Dan ini menurut saya nggak kalah ini ya, agak sedikit gimana gitu ya. Ya, oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.